Apa yang harus kalian lakukan ketika Face ID iPhone kalian atau The new iPad Pro kalian rusak? masih bersama gue, Atika, dan Rico di iColor Service Channel. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian periksa terlebih dahulu pembaruannya. Apakah iPhone atau iPad kalian sudah diperbarui ke iOS terbaru. Yang kedua adalah coba kalian cek dulu pengaturan Face ID kalian. Ini bisa kalian temukan di pengaturan. Lalu Face ID, kalian bisa buka pengaturan, lalu klik Face ID. Kita coba riset di pengaturan Face ID-nya. Dan yang ketiga adalah pastikan kamera TrueDepth kamu tidak tertutup. Kamera TrueDepth sebelah kanan dan sebelah kiri. Pastikan dia bersih dari kotoran atau debu. Jika kalian menggunakan iPad dengan cara landscape, pastikan kamera TrueDepth kalian itu tidak tertutup oleh jari kalian. Dan yang keempat ini paling penting di saat pandemi COVID yang sedang marak ini, kan kalian kadang suka pakai masker, terus pakai topi. Nah, pastikan kalian tidak menggunakan itu karena itu tidak bisa mendetek wajah kita dengan Face ID. dengan Face ID. Ya, dia harus pertama kita waktu scan awal itu, ya pas buka kunci harus seperti itu juga. Kalau dia ada tertutup masker, dia nggak bakal bisa kebuka. Dan pastikan mata, hidung kalian itu benar-benar terlihat dengan jelas dan nggak ada penutupnya. Face ID ini sebenarnya bisa digunakan dengan menggunakan kacamata hitam, tapi tidak dengan kacamata hitam yang tertentu yang emang bisa memblokir si lensa Face ID itu. Alangkah baiknya kalian tidak menggunakan kacamata hitam pada saat men-scan face kalian dengan Face ID. Dan yang terakhir adalah tambahkan tampilan alternatif. Untuk sebagai besar, pengguna Face ID akan terus belajar saat berubah. Jika Anda memiliki penampilan yang berubah yang terlihat sangat berbeda, Anda dapat mengatur tampilan alternatif sehingga Face ID masih dapat mengenali wajah Anda. Poin yang terakhir, atur ulang Face ID kalian. Jika memang ternyata gagal dan Face ID tidak dapat aktif, itu bisa dipastikan karena hardware-nya. Untuk lebih detailnya, aku akan langsung bertanya kepada teknisinya langsung yang udah berpengalaman di dunia per iPhone-an. Nah, sekarang aku udah sama Mas Rico nih. Sekarang kita mau nanya tentang seputaran Face ID. Kan banyak nih orang-orang yang emang Face ID-nya tiba-tiba error. Nggak bisa, kadang-kadang handphone ini normal. Tiba-tiba pas dibuka lagi, kenapa Face ID-nya mendadak nggak bisa gitu. Nah, itu tuh biasanya apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu ada dua. Satu dari software, dua dari hardware. Satu, kita coba upgrade iOS ya. Paling terbaru itu biasanya orang upgrade iOS karena dia pakai WiFi, jaringan nggak stabil, putus koneksi di tengah jalan, dia bisa juga bugs-nya. Jadi nggak bisa. Kita coba restore lewat komputer. Oh, jadi harus di restore melalui komputer, nggak bisa di handphonenya lagi ya, nggak bisa. Harus dari komputer. Biar lebih stabil dia lewat iTunes. Oke. Yang kedua bisa by hardware. By hardware itu bisa jadi Face ID ini kena percikan air, pernah jatuh, konslet. Kita harus buka dulu untuk mendeteksi kerusakan itu by hardware. Kita bongkar, pastikan dia benar-benar bersih dari korosi. Yang ketiga, kalau customer ini pernah ganti LCD, Oh iya. teknisinya ini kemungkinan kurang berhati-hati dalam membuka Face ID-nya itu karena Face ID itu sangat rentan. Dia nggak boleh ketekuk, robek atau yang lain-lainnya. Kalau misalnya kemarin kita tuh ngebahas tentang fingerprint, itu kan nggak bisa diganti. Nah, kalau Face ID bisa nggak diganti? Kalau Face Apa ID, sama aja? Face ID sama dia juga nggak bisa. Oh, nggak bisa diganti. Iya. Jadi cuman hanya bisa diperbaiki aja. Jadi kalau emang benar-benar totally nggak bisa sama sekali perbaiki, udah nggak akan bisa gunain itu lagi. Kalau misalkan Face ID-nya robek, itu masih bisa dapat diperbaiki. Asal itu masih bawaan originalnya dia, kita masih bisa pindah fleksibel sama sensornya. Kalau yang tidak bisa diperbaiki itu, Hancur. yang benar-benar sudah hancur banget ya. Kelindes motor, Kelindes, jatuh dari lantai 6. Pokoknya kerusakannya udah Fatal banget ya. fatal, ya. Oke. Nah, yang biasanya nih yang sering banget kejadian Face ID-nya rusak itu rata-rata tuh apa? Yang pertama sih paling banyak karena dia gagal update iOS itu. Oh, gagal Ya, update. bugs-nya. Sebenarnya simple ya, berarti bukan dari hardware ya, tapi dari softwarenya ya, masih bisa dibenerin. Masih bisa, kita harus lihat historinya dulu. Kalau emang handphonenya nggak pernah jatuh, nggak pernah kena air, cuma tiba-tiba itu ada kemungkinan di iOS-nya. Bug di iOS-nya, kita harus upgrade firmware melalui iTunes di komputer. Nah, ini jadi ada info terbaru juga nih guys. Jadi kalau kalian misalnya Face ID-nya nggak aktif, jangan, maksudnya jangan, aduh kayaknya nih harus service dulu, coba dulu tadi kayak yang kata Mas Rico itu, iOS-nya diperbarui dulu dalam keadaan WiFi yang emang stabil. Kalau emang misalnya WiFi kalian, handphonenya ya biasanya salah di handphonenya yang nggak stabil, kalian langsung pindahin ke komputer biar stabil gitu. Coba jadi dia nggak ngebug. lebih mudah dulu. Cari cara yang lebih mudah dulu. Misalnya emang itu benar-benar nggak berhasil, berarti ada
ada salah di hardware-nya. Kalian bisa service ke tempat service gitu. Nah nih Mas, misalnya aku punya ada kejadian nih, aku beli handphone di temen aku. Dia bilang dulu tuh Face ID-nya bisa, terus tiba-tiba nggak bisa gitu. Nah itu gimana? Nah itu patut waspada ya. Itu takutnya Face ID-nya itu bukan ori bawaannya dia. Selagi ori ya takutnya udah pernah diganti, itu nggak bakal bisa. Dia seandainya pun rusak, mau diperbaiki harus yang ori bawaannya. Yang harus ori bawaannya Harus susah, berarti bawaannya. susah juga misalnya kalau dia emang udah nggak ori bawaannya, buat bakal nemuin bisa. ori itu nggak akan bisa Nggak ya. akan bisa. Berarti itu emang maksudnya kalau kayak gitu tuh barang kayak gitu udah nggak apa ya? Patut dicurigai lah, Dan waspada. waspada dan ada harga jualnya nggak sih kalau kita beli itu? Lebih rendah biasanya. Kalau Face ID Menurut Mas kita lebih misalnya dijual murah kita ambil aja atau misalnya nggak usah lah nih nggak akan bisa dibenerin Face ID-nya gitu. Ya. Mendingan ambil atau nggak usah sama ya, sekali? mendingan nggak usah sih. Mending nggak usah sama Iya, sekali ya. Karena kan fungsinya Face ID Banyak banget ya? Iya, banyak. Banyak banget. Nah nih Mas, aku mau kasih saran nih ke teman-teman gimana nih caranya kita ngerawat, ngelindungi si Face ID ini biar nggak kenapa-napa. Kan kalau misalnya udah rusak total itu kan emang, aduh udah nggak bisa dibenerin tuh udah pusing banget kan. Apa sih caranya biar Face ID kita aman? Yang pertama, coba update iOS. Oke. Ya, sering-sering kita coba lihat iOS yang terupdate. Yang kedua, ya mungkin lebih berhati-hati memakai iPhone ya. Asal jangan pernah jatuh, kena air, lebih waspada. Yang ketiga, lebih baik sih pakein case supaya dia lebih aman. Oke, kalau misalnya pakai case nih, ada baiknya case yang bahannya silikon kah atau yang mika, itu bagusan mana untuk yang lebih ngeproteksi Face ID ini? Lebih baik sih yang Mika sih ya. Oh, yang Dia- mika ya, iya. bukan yang silikon. Yang silikon tergantung juga sih, yang silikon juga ada yang bagus, yang Mika juga ada yang bagus. iya. Ya, tergantung jenisnya. Tergantung kualitasnya Iya, ya. tergantung kualitasnya. Oke Mas, jadi ini aku kayak punya kasus gitu kan. Aku pergi ke tempat servis. Tadinya tuh handphone aku nggak kenapa-napa Face ID-nya. Tiba-tiba setelah dibongkar, Face ID-nya rusak. Nah itu Mas bisa ngasih tahu nggak sih solusinya ke teman-teman nih yang misalnya emang pengen benerin apa sih penyebabnya gitu sebenarnya yang terjadi, kenapa bisa? Jadi nggak bisa ya. Yang tadi bisa tiba-tiba jadi nggak bisa. Ini kan flexible Face ID. Di saat kita ngebuka atau masang itu harus sangat lebih berhati-hati karena ini tipis banget, rentan banget, gampang sobek, gampang sekali nih rusaknya. Ini kalau misalnya sobek nih, sobek tuh putus, ini bisa disambung lagi atau ini diganti baru? Tergantung sobeknya. Kalau dia hampir putus, lebih baik kita pindahin ke fleksibel yang baru. Dia bisa dipindahin sensornya itu by hardware. Nah, Mas Riko, Mas Riko tadi kan udah bilang segala macam kan, Mas Riko bisa kan benerinnya. Gimana kalau kita coba sekarang juga pakai iPhone-nya Mas Riko? Boleh. Nanti kalau emang nggak berhasil, kita minta sama Mas Gibran. Kan Mas Gibran yang punya e-color, nggak mungkin nggak diganti. Boleh dong. banget, Mbak. Gantinya jangan ini lagi, Mbak, gantinya nanti saya yang langsung mintanya Pro iPhone Max. 11 Pro Max, ya. Iya kan? Iya. Ya, Nia kalau gagal nih, kita minta ganti. Tenang aja Oke, Mas, ya siap, kan? Mbak. Kita praktekkan langsung Kita mau ya. praktekin langsung. Jadi aku tuh mau sobekin Face ID-nya Mas Riko beneran bisa benerin apa enggak. Ayo kita mulai sekarang aja kali ya. Iya, boleh. Oke, kita tes ya. Ini beneran ya, ini handphone beneran. Ini biar biar kita sama ngelihat semua ini Face ID-nya berfungsi. Dicoba Reset. Oke, setup Face ID. Setup. Oke, continue. Kita coba langsung bongkar iPhone-nya. Wah, tangannya udah cepet banget. Bongkar membongkar. Ini harus pelan ini banget ya guys ya, karena kalau nggak tuh takut ininya tuh hilang karena kecil banget bautnya. Kalian harus hati-hati. Nah, aku mau nanya, untuk kalau membuka iPhone ini, kan kalau nggak salah di sini di arah mana ya ada kabelnya? Lebih baik ke kanan apa kiri? Kita Lebih bukanya baik, dari mana? Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Ingat ya guys, dari kiri ke kanan kan jangan asal nyabut gitu. Mungkin ada yang mereka yang coba-coba asal lepasnya dari atas gitu. Cabut Itu putus. bahaya karena ada Pas kabelnya. semuanya udah kebuka, Nah, perhatiin coba lagi. buka dengan perlahan. Nah, ini fleksibelnya. Ya. Oh, ini dia yang tadi Iya, tipis banget. Dia nggak boleh ada lekukan sedikit pun.
Nah, ini kan LCD nih. Setelah kita buka bautnya, biasanya orangnya tuh cabutnya nggak benar. Oh, Jadi ngasal aja ya, sobek, jadi ya. sobek ataupun bengkok gitu, Iya. jadi nggak bisa Dia harus nggak sangat digunakan. hati-hati. Nah, biasanya yang sering robek itu di pas lekukan ini. Nih, Karena sangat mungkin tipis. kalau lengkukan tuh ini ya riskan banget Iya, ya. riskan. Dia nggak boleh terlalu nekuk. Ini kita coba sobekin ya. Oke, aku sobekinnya di mana nih? Bebas. Bebas ya. Biasanya ditekukan. Pokoknya ini daerah sensitifnya dia Iya, ya, di sini ya, ini sensitif dia. sensitifnya dia. Kita sobek. Tuh aku sobekin sedikit aja misalnya nih. Nah, ini udah dalam keadaan sobek ya. Kita tes pasang, pasti dia nggak bisa. Nah tadi udah kita coba, tadi udah aku sobek kan, udah dipasang lagi, ternyata masih nggak bisa dan sekarang mau kita benerin, Iya, mau ya, kita mau kita repair. benerin, mau kita repair, Dia keadaan sekarang nggak bisa. kita repair ya. Oke, kita repair di belakang. Oke, ini yang robekan tadi ya. Oke, di layar kelihatan guys. Kalau Iya. di sini ada robekan, bekas robekan aku tadi. Sekarang mau kita repair. Itu caranya apa? Disambungin lagi kah Iya, atau di kita lem? cari jalurnya yang robek. Oh, cari jalurnya. Oke, dari sini dia kelihatan ada beberapa jalur yang putus. Itu berapa jalur tuh? 3 ya? 1, 2, 3 ya. Sama itu Di enggak baliknya gitu? ada juga. Di baliknya juga ada dia. Mas Riko, ini tuh kalau misalnya kita mau nge-solder, ada solder khusus kah atau pakai solder apa aja bisa? Dia kalau lebih enak sih dia pakai solder khusus. Ini mereknya JBC. Oh kan kalau kita lihat nih ya, kalau aku mau cari-cari solder kan bermacam-macam harganya. Harga itu ngaruh nggak sih? Iya, harga sama ngaruh. kualitas dari si soldernya Oh, ini? ngaruh banget. Emang kalau ini harganya berapa nih? Ini solder yang kita pakai? 12 juta. Wah, 12 juta. Solder cuman buat manas-manasin gitu. 12 juta. Bedanya apa nih kalau solder Dia mahal lebih- sama yang murah? Lebih panas. Oh, lebih panas. Lebih panas-panasnya dia stabil, nggak kayak solder-solder yang biasa. Oh, kalau yang biasa itu nggak stabil. Nggak stabil. Kalau ini sekali nempel kabel langsung jos. Kalau nggak stabil juga pemasangan kabelnya juga nggak bagus ya, nggak rapi. bagus, iya. Mas bisa nggak sih kita benerin kayak servis yang kan partikelnya kecil banget ya, Iya. tanpa menggunakan mikroskop nggak gini? bisa. Nggak Dia bisa. nggak kejangkau. Walaupun kayak gini nggak bisa. Ya nggak bisa. Nggak kejangkau mata manusia normal ya. Oh gitu, iya Harus sih, yang pakai kecil mikroskop banget. ya. Itu apa sih? Ini Kayak benang. Iya, dia kayak ini kabel jumper. Oh, kabel jumper. Iya. Jadi nggak bisa sembarang kabel gitu, bisa nggak sih kayak Dia misalnya harus yang sangat tipis dan kuat. Kalau dia nggak kuat, dia bakal putus pas ketika ditekuk. Oke, kalau kabel jumper itu mahal nggak sih segitu, sebundel gitu? Sebenarnya itu dia 100.000. 100.000, tapi bisa pemakainya berulang-ulang ya, Lama, bisa iya. lama. Ini ya yang bagian sulit ya, masangin kabel ke si ininya, ke apa namanya, ke jalannya ya? Ke fleksibel. Oh iya.
Jadi kabelnya itu harus disatuin sama yang garis itu ya, harus pas. Jangan berputus. Iya, harus pas. Oh gitu cara nyambunginnya. Oke. Hey, finally setelah sekian lama akhirnya kita selesai juga. Sebenarnya Mas Riko sih, bukan aku. Tapi itu ternyata bener-bener rumit banget guys. Kalian harus gunain mikroskop ya Mas ya. Karena tuh kecil banget, bener-bener kecil banget. Apalagi si kabel penyambungnya tadi itu ya, tipis, bener-bener tipis. Sekarang kita mau ngapain lagi nih? Kita pasang. Oh langsung bisa dipasang, kita tes. Sekarang kita coba tes pasang. Tetap ya pasangnya harus hati-hati dan bautnya tuh kecil-kecil juga, jadi jangan sampai bautnya hilang. Oh ini ujungnya magnet ya? Magnet. Iya. Oke Mas, banyak nih yang nanyakan netizen, biasanya setelah mereka servis itu handphonenya masih bisa anti air nggak? Masih keganggu nggak sih sebenarnya servis itu dengan anti airnya? Nah, seharusnya kalau dia pergi ke tempat servis yang benar itu disediain. Oh disediain lagi, ini yang barunya Ya, atau? yang baru. Oh yang Nanti barunya. Kita pasang lagi. Kita pasang lagi anti airnya. Nah, contohnya begini. Supaya dia kalau kena air. Ini berlaku di semua tempat servis apa di tempat servis tertentu aja? Ada nggak sih yang misalnya tempat servis yang emang nggak kasih si anti air ini? Oh banyak. Oh banyak ya? Banyak. Tuh guys, jadi kan harus perhatikan lagi misalnya kalau kalian servis kalian tanyain apa sih Mas namanya? Adhesif. Oh adhesif. Adhesif, ya. Adhesif. Jadi kalian harus tanya lagi. Oh jadi anti airnya itu yang beningnya ini ya? Ini cuma Oh yang hitamnya ini, hitam di pinggir ini anti airnya. Jadi pas pemasangan LCD itu dia rapat. Benar-benar rapat. Iya. Mas tapi kalau pemasangan anti air yang ada di pinggir ini emang khusus didesain buat iPhone X 10 ke atas atau gimana? iPhone 6s ke atas. Oh 6s ke atas sudah bisa. Cuman kalau 6s ke bawah kalau mau dipasangin anti airnya bisa, cuman nggak jamin ya kan. Oh cuman nggak jamin. Berarti yang 10 ke bawah nih kalau kalian mau pakai yang anti air bisa datang langsung ke iColor Service, bisa minta pasangin anti air ini. Jadi nggak cuman 10 doang. Oke. Ini udah selesai ya? Udah selesai. Boleh langsung aku coba ya? Boleh. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya Mas, ini kalau misalnya rusak tinggal calling aja Mas Gibran ya. Saya nggak bertanggung jawab ya. Mudah-mudahan sih rusak biar saya ganti. Biar Oke minta ya. sama Mas Gibran ya, Mas, saya mau ganti handphone. Mas Gibran saya juga mau dong. Kok nggak nih handphone saya nggak apa-apa nih. Nih, ayo Mas rusakin. Kita coba ya. Ya ini kita coba ya, Face ID. Kita tinggal masukin passcode-nya. Setup. Oke, bisa ya. Tadi kan ada notifikasi kalau ini nggak bisa ya. Sekarang tuh bisa. Oke, dan ya keren banget emang. Apa sih yang nggak bisa? Dah semua masalah udah clear. Kemarin kita bahas kemarin itu Finger udah sama Mas Riko. Sekarang Face ID juga udah. Kalian gak usah ragu, pokoknya kan kalau mau servis handphone, gadget kalian apapun itu iPad, terus kayak MacBook segala macam ya bisa di iColor. Ini benar-benar semua perlengkapannya lengkap banget. Jadi kalian gak usah ragukan lagi.
Nah, kabar baiknya lagi, jadi di sini kita nggak cuman share tentang tutorial ya, tapi kabar baiknya adalah kalian bisa beli spare part apapun dari handphone, iPad, MacBook. iWatch. Jadi kayak iColor ini, iColor apa mas namanya? iColor part spare part berkualitas dengan garansi panjang. Nah, jadi kalian bisa beli nih, misalnya kalau kalian mau servis sendiri aja nih, kalian kayaknya gue buang-buang waktu deh kalau pergi keluar, kan lagi pandemi kayak gini, ya udah kalian nggak apa-apa servis di rumah aja. Kalian tinggal pesan spare partnya. Terus buat kalian juga yang mau buka toko, mau buka jasa servis juga bisa beli spare partnya, karena selain harganya murah, kualitasnya bagus, garansinya panjang, dan juga klaimnya sangat mudah ya mas ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Komen sebanyak-banyaknya. Abis ini kita akan buat video apa lagi. Pokoknya tentang apa aja deh keluhan kalian. Bye!